Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah. Tadi malam kita telah memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gegap gempita. Ada yang di musholla, ada yang di masjid, ada yang mengikuti tabligh akbar dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti ajaran beliau, yaitu perintah salat 5 waktu untuk pertama kalinya. Jamaah rahimakumullah, bahwa hari ini kita akan membahas pembahasan yang begitu luar biasa, yaitu hakikat apa dibalik dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj dari kata Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan malam hari, Mi'raj berarti naik. Berarti kalau kita perjalanan malam hari kemudian naik, berarti itu namanya Isra Mi'raj. Contoh misalkan kita malam hari menuju hotel itu kemudian naik pakai lift, itu namanya Isra Mi'raj. Kemana? Isra Mi'raj. Tapi bukan itulah yang sebenarnya hakikat dari Isra Mi'raj perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam hari, karena memang ketika waktu itu orang Arab jarang yang namanya perjalanan malam hari. Mereka perjalanan menggunakan, kalau menempuh jarak yang jauh, pasti mereka akan menggunakan unta, kuda, keledai, dan lain sebagainya, karena memang belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kecanggihan teknologi. Dan yang namanya hewan yang saya sebutkan tadi, biasanya ketika malam hari tidaklah berjalan, tidaklah melanjutkan perjalanan. Pasti mereka akan berhenti di suatu tempat, kemudian menginap di situ. Kemudian dengan perbekalan seadanya mereka tidur dan istirahat sejenak 1 malam. Karena memang kalau perjalanan malam hari bahaya sekali untuk kuda, unta, dan lain sebagainya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat luar biasanya beliau perjalanan malam hari, bukan menggunakan unta, bukan menggunakan kuda, bukan menggunakan keledai, tidak, tapi menggunakan hewan yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang akhirat, yaitu buraq. Hewan itu adalah hewan yang secara postur memang lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Bisa kita gambarkan bagaimana antara persilangan antara kuda dan keledai. Ya, itulah hewannya. Kemudian kuda itu mempunyai sayap, sekali bentangan, sekali dia mengepakkan sayap, maka dia dapat berjalan secepat kilat. Maka dikatakan sebagai buraq. Barqon itu adalah kilat, secepat kilat. Artinya seperti itu. Dan perjalanan itu adalah dari mulai Masjidil Haram Makkah menuju Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Ini yang menarik. Dikatakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah asra mengisra mi'rajkan bi'abdihi hambanya lailan malam hari minal masjidil harami dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah
ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa Palestina, alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahi antara kedua kota tersebut, linuriyahu, agar dia mengetahui ayatina, dari sebagian dari ayat-ayatku, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Hal yang perlu kita ingat, setiap Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat, suatu surah, maka kita harus melihat awal dari surat tersebut. Apakah dimulai dari tasbih ataukah tidak? Kalau memang Allah memuji dirinya sendiri, bagaimana Allah memuji dirinya sendiri? Subhanalladzi, maha suci zat. Allah memuji dirinya sendiri. Ya, yang sangat luar biasa dari ayat ini adalah dimulai dari tasbih. Allah memuji diri sendiri. Berarti dalam ayat ini, dalam surat ini mengandung hal yang luar biasa. Bukan seperti halnya tabarakalladzi, maha berkah Allah, atau alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Itu kan tidak bertasbih ya. Nah, ini Allah memuji diri sendirinya yang luar biasa, sehingga ayat-ayat ini dikatakan sebagai ayat yang luar biasa atau surat yang luar biasa, mengandung hal yang luar biasa. Kita petik pelajaran dari sini. Secara bahasa kita sudah mengetahuinya, secara kajian kapan terjadinya peristiwa ini harus kita ingat, yaitu 2 tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Tepatnya adalah tahun ke-11 kenabian, karena pada tahun ke-10 kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan sosok seorang yang tercinta, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu anha, yang senantiasa dekat dengan beliau, yang mensupport dakwah beliau, ternyata meninggal di tahun ke-10 setelah berakhirnya pemboikotan dari tahun ke-7 sampai ke-10 kenabian. Itu ada pemboikotan orang-orang kafir Quraisy kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Puncak dari nestapa tersebut, selama 3 tahun tersebut, Khadijah meninggal. Ini luar biasa perjuangan Khadijah. Kemudian pada tahun itu juga, beberapa hari kemudian, Rasul juga kehilangan sosok seorang paman, Abu Thalib, yang telah memberikan suri tauladan bagi beliau, yang mengasuhnya sejak umur 10 tahun, menikahkannya, mendidiknya dengan baik. Beliau meninggal. Paman tercinta yang senantiasa menjadi tameng saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penistaan dari orang-orang Quraisy. Tahun itulah kemudian disebut sebagai Amul Huzni, tahun duka cita. Harus kita ingat, yang namanya Nabi duka cita, kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangatnya. Dengan apa itu? Dengan perjalanan. Biasanya kalau kita mempunyai anak, dia sedang sedih, nak, jalan-jalan nak. Nah, ini sama. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabinya yang telah kehilangan 2 sosok tercinta dalam kehidupannya. Tidak boleh sedih berlarut-larut, maka diajaklah jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimulai dari Masjidil Haram, yang mana Masjidil Haram waktu itu belum ada, kecuali dinamakan sebagai Baitul Haram. Ya, kota atau bait, rumah haram, yang suci. Dan Masjidil Aqsa belum ada, jamaah, karena waktu itu dinamakan sebagai Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, ya, kota suci juga di mata orang Nasrani dan orang Yahudi ketika waktu itu. Baitul Maqdis belum ada masjidnya.
Kenapa dikatakan sebagai masjid? Karena suatu ketika akan menjadi masjid. Ini menunjukkan pertanda bahwa Allah lah yang memberikan nama Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Harus kita ingat itu. Ini luar biasa. Kemudian tahun ke-11, ya. Kemudian apa yang dipakai juga kita sudah mengetahuinya tadi. Kemudian Masjidil Aqsa kenapa diberkahi, Ustadz? Padahal yang namanya Masjidil Aqsa ini tempat pembantaian orang-orang muslim sekarang. Kalau tidak diberkahi jamaah rahimakumullah, nggak mungkin lah orang-orang Yahudi kemudian berhijrah ke sana, ya, ingin menguasai tanah Palestina, padahal banyak sekali tanah-tanah yang lain di dunia ini. Kenapa harus Palestina? Karena memang diberkahi dengan darah-darah syuhada, darah-darah orang yang mati syahid. Ini berkahnya di situ jamaah. Orang yang mati syahid, ya, mangkutila litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia terbunuh dengan cara atau atas kalimat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tinggi, maka dia adalah syahid fi sabilillah, mempertahankan negaranya Palestina yang sangat mulia, orang-orang jalur Gaza, kemudian mengangkat senjata, mengangkat roket, membunuh orang-orang Israel Zionis, kemudian mereka terbunuh, dibom, dirudal, dibuldoser, dan lain sebagainya. Maka ini adalah syahid fi sabilillah. Syahid itu apa, Ustadz? Syahid berarti orang yang menyaksikan. Syahid berarti orang yang hadir. Nah, ini ada dua versi. Syahid berarti orang yang menyaksikan. Di situ menyaksikan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi orang yang syahid itu, dia sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan menyaksikan secara langsung bagaimana keindahan surga ketika waktu dijemput sakaratul maut. Subhanallah. Yang kedua, syahid adalah hadir. Hadir adalah datang. Datang, dia pasti akan datang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang syahid. Maka jamaah rahimakumullah, syahid di sini banyak sekali versinya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam hadisnya, ada beberapa orang yang syahid. Pertama adalah sabilillah yang saya sebutkan tadi. Kemudian karena ada wabah at-ta'un, mungkin ada kolera yang merambah ke seluruh negeri, ada COVID-19 pada tahun 2020 dulu. Ada sakit perut. Yang ketiga adalah orang yang sakit perut meninggal karena sakit perut. Bisa jadi dia orang yang hamil, bisa jadi dia karena keracunan dan lain sebagainya, mati dia karena itu, maka dia adalah syahid. Yang berikutnya adalah orang yang mati karena tenggelam, al-ghariq. Ini merupakan orang yang syahid. Kemudian berikutnya adalah karena reruntuhan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang dibom di Palestina. Sekali dibom satu apartemen yang mempunyai 6 lantai, ada sekitar 20 orang yang tinggal di dalam apartemen tersebut runtuh sekali bom. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang syahid karena reruntuhan, karena fisabilillah, maka dizolimi oleh orang-orang Zionis, maka ini adalah syahid jamaah. Harus kita ingat itu. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, apa yang terkandung dalam nilai-nilai Isra Mi'raj yang harus kita ketahui bersama? Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu perintah kecuali melalui perantara malaikat Jibril. Sebut saja sedekah.
sebut saja puasa, sebut saja zakat, semuanya itu adalah diperintahkan melalui malaikat Jibril alaihissalam, perantara. Tapi Allah kemudian menurunkan yang namanya sholat karena urgensitasnya sangat luar biasa sekali, sehingga langsung dipanggil nabinya untuk menerima titah tersebut. Subhanallah, maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan, menerima langsung perintah sholat. Ini berarti menunjukkan arti bahwa sholat ini sangat urgen dalam kehidupan kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan tiangnya agama, maka dia atau barang siapa yang menunaikan salat, dia menunaikan tiang agama dalam dirinya. Ada tiang agama dalam diri kita jamaah, yaitu terletak pada qalbun. Idza saluhat al-jasadu kullu. Jika memang qalbun ini, hati ini baik, maka seluruh jasad akan baik. Jika buruk qalbun ini, hati ini, maka seluruh tubuh akan buruk. Tapi yang namanya tiangnya agama dalam hati ini, letaknya tidak lain adalah dengan mendirikan yang namanya salat. Barang siapa yang tidak menjalankan salat, berarti dia meruntuhkan tiang agama dalam dirinya. Masya Allah. Orang boleh percaya dengan Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, berhala-berhalanya, Tuhan-Tuhan yang bisa disekutukan dengan Allah. Namun kita mempunyai tonggak dasar kuat dalam kehidupan kita, dalam keimanan kita, yang terperam di dalam hati kita, yaitu keimanan yang ada di dalam hati. Keimanan itu letaknya adalah karena sholat kita jamaah. Tapi barang siapa yang tidak menjalankan perintah sholat, maka dia tidaklah menjalankan perintah atau menghancurkan tiang agama dalam kehidupannya. Kemudian as-salatu burhanun, salat merupakan burhan, petunjuk. Orang itu mendapatkan petunjuk adalah karena salatnya. Barang siapa dia tidak mempunyai salat atau tidak mendirikan salat, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Gelap gulita kehidupannya, seakan-akan tidak ada penerang, meskipun rumahnya seterang istana, semegah istana, tapi di dalam rumah tersebut seakan-akan redup karena memang tidak ada burhan di situ, tidak ada petunjuk di situ. Inilah petunjuk itu yang namanya salat. Ini jamaah rahimakumullah. Orang yang tidak mengerjakan salat, maka dia adalah kafir. Sengaja dia tidak menjalankan sholat, maka dia adalah kafir. Dia masih yakin bahwa sholat itu masih wajib, maka dia adalah orang yang fasik. Fasik itu adalah dosa besar. Orang yang kafir adalah orang yang sudah keluar, murtad dari agama Allah. Sholat itu nggak penting, sholat itu nggak wajib, dia mengatakan seperti itu, kafir dia. Tapi orang masih mengatakan bahwa sholat itu wajib, tapi dia malas mengerjakannya, fasik dia. Kalau mau taubat, maka seluruh sholat yang ditinggalkannya harus dia kerjakan. Orang yang sholat saja terancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang masih sholat saja celaka dia, apalagi orang yang tidak sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi eksistensi sholat tidak ada dalam kehidupannya. Dia sholat malah injek-injekan dengan kawannya. Dia sholat tapi matanya masih jelalatan kemana kemari, tangannya juga masih kemana kemari. Inilah yang namanya
orang-orang yang mendapatkan celaka di akhirat nanti karena dia mengerjakan sholat yang tidak benar. Dia sholat tapi tidak wudhu misalkan. Dia sholat dalam kondisi yang tidak tahu bagaimanakah sholat itu harus dikerjakan. Maka jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang orang tua wajib memerintahkan putra-putri kita, anak-anak kita yang kita sayangi dengan memerintahkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Umuru auladakum bis sholati fis sab'i." Perintahkan anak kalian untuk menjalankan salat dalam waktu umur 7 tahun. Kok sampai 7 tahun tidak diperintahkan? Kita dosa sebagai orang tua. Wadribuhum fit tis'i. Pukullah mereka ketika umur 9 tahun mereka tidak melaksanakan. Jewer, nak salat nak, gak mau tak jewer kamu. Ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umur balik itu adalah umur 11 tahun kira-kiranya, laki-laki perempuan baik itu menstruasi atau belum menstruasi, ini sudah wajib. Kalau sudah 11 tahun, 12 tahun tidak melaksanakannya, maka yang mendapatkan dosa adalah orang tuanya. Karena kok tidak mau memerintahkan putra-putrinya di masa kecil untuk melaksanakan sholat, ini adalah dosa jamaah. Maka jamaah rahimakumullah, sangat penting untuk menjaga kita, sholat keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka terhindar dari api neraka. Na'udzubillah min dalik. Kemudian eksistensi dari sholat, banyak sekali hadis-hadisnya. Man tawaddu'a lis-sholati fa'asbaqa al-wudu. Barang siapa yang wudu dia untuk melaksanakan sholat dan dia menyempurnakan wudhunya, thumma masya ila sholati al-maktubah, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan sholat maktubah, sholat 5 waktu, fasallaha ma'an nas wal jamaah, kemudian dia sholat bersama manusia di situ atau jamaah, au fil masjid atau di masjid, ghafarallahu dunubahu, maka dosa-dosanya akan dihapuskan Allah. Orang yang sering berjamaah, langkahmu merupakan langkah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkahan kalian menuju ke masjid, maka akan mendapatkan ganjaran berupa dihapuskan dosa-dosa kalian. Masya Allah. Ini luar biasa jamaah. Semakin jauh masjidnya, semakin banyak pahala yang dia dapat. Meskipun itu ditempuh pakai motor, apalagi hujan-hujan kayak gini, ya, semakin melangkahkan sulit kita untuk melangkahkan kaki ke masjid karena hujan, maka pahalanya sederas hujan jamaah rahimakumullah. Ini luar biasa. Kemudian ya, akhir kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berwasiat tentang as-shalah. As-shalah, sebelum meninggal beliau mengatakan as-shalah, as-shalah, salatlah kalian, ittaqullaha fi ma malakat aymanukum. Takwalah kepada Allah karena kalian sudah, antara Allah dan kalian sudah mengikat janji, yaitu sholat. Jangan tinggalkan sholat, intinya Rasul mengatakan seperti itu. Kalau kita meninggalkan sholat, tidak ada tiang agama dalam kehidupan kita, tidak ada petunjuk yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka jamaah, sangat penting saya menekankan tentang eksistensi sholat di sini. Rakaat al-fajri, kata Rasul, 2 rakaat fajar, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah, yang menginginkan dunia seisinya berupa harta, wanita, tahta, semuanya lebih baik kalian menjalankan 2 rakaat subuh, karena kalian akan mendapatkan dunia seisinya lebih dari itu di akhirat nanti.
Orang yang jarang menunaikan sholat qabliyah subuh tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, ganjaran sudah dibentangkan di depan kita. Ini adalah bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa. Maka perintah ini haruslah kita laksanakan. Jangan sampai di bulan Rajab ini malah kita tidak melakukan atau meninggalkan sholat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Yang tidak mau menjaga dirinya dan keluarganya api neraka, na'udzubillah. Takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan membalas kita semuanya apa yang telah kita usahakan di dunia ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.